Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabaka baina asabi'ah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus yang saya hormati, juga para orang tua, para hujjaj jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tidak ada kata yang pantas kita sampaikan melainkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik, inayah, hidayah dan barokah hingga kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan ta'lim. Alhamdulillah, kita buka kembali taklim rutin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita tentang ilmu Allah dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan wasilah cinta kita kepada beliau, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wasilah kita mencintai beliau, kelak nanti di akhirat kita akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Dengan wasilah cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad, maka hidup kita akan dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita hidup berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada mukadimah yang saya bacakan tadi mengenai tentang bagaimana kita dianjurkan oleh Allah untuk menjunjung kehormatan kaum muslimin dan hak-hak mereka serta belas kasih kepada mereka. Jadi orang yang beriman itu dengan orang beriman lainnya adalah saudara, karena diikat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Maka dimanapun, siapapun, yang mana ketika mereka Tuhannya sama dengan kita, yaitu Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, dia adalah ikhwan, saudara. Karena juga diajarkan dalam Islam itu pentingnya kita mendoakan saudara kita sesama muslim. Bagaimana di saat khutbah Jumat, khotib membacakan doa dan merupakan rukun dalam khutbah. Jadi kalau khotib tidak membaca Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, maka khutbahnya tidak sah. Karena rukun. Berarti mendoakan saudara mukmin itu wajib. Jadi wajib Pak mendoakan saudara mukmin. Ada suatu keterangan kata Nabi, barang siapa yang beristighfar, memohon ampun untuk dirinya, juga memohon ampun untuk sesama mukmin lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosanya.
sebagaimana dosa banyaknya ya saudara-saudara mukmin di dunia ini. Itu pahalanya jadi begitu besar, dosanya tuh dihapus bersih, bahkan seperti bayi yang baru lahir. Siapa yang mendoakan kebaikan buat saudara kita mukmin ya yang lainnya umat Nabi Muhammad, maka kebaikan itu pula yang akan kita peroleh sebanyak umatnya Nabi Muhammad. Makanya ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai ayahanda, berikan amalan kepadaku sebelum aku tidur, dan amalan ini memperoleh pahala yang besar." Kata Rasulullah, "Wahai Fatimah, jangan kau tidur sebelum engkau memohonkan ampun untuk dirimu dan juga saudara-saudaramu mukmin-mukminat. Karena itu pahalanya sebanyak saudara-saudara mukmin-mukminat ya di seluruh dunia ini." Jadi kata Rasulullah, jangan kau tidur Fatimah sebelum kau membaca doa Allah maghfir ya astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali jalil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Atau pakai bahasa yang kita ngerti aja. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, juga dosa ya boleh kita sebutkan pasangan kita, dosa anak-anak kita, juga dosa saudara-saudara kita mukmin-mukminat. Itu kan mengaitkan ya hati kita dengan mereka. Mereka juga mendoakan kita sama. Nah jauh di sana di luar negeri dimanapun mereka orang yang beriman itu mendoakan kita, berarti kita pun timbal balik mendoakan mereka pula. Makanya itulah dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan yaitu syiar agama Allah, fa innaha maka sesungguhnya ya min taqwal qulub itu tanda adanya takwa dalam hati. Jadi syiar mensyiarkan agama Allah ini bentuk seseorang itu punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ya, dengan banyak cara tentunya mensyiarkan agama Allah itu. Bisa dengan bi amwalihim, amwal ya jiwanya, begitupun dengan ilmunya. Makanya Nabi sampaikan ya, bersedekahlah kamu sesuai dengan apa yang kamu mampu, yang kamu punya. Kalau punya harta, sedekah dengan hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kegiatan-kegiatan yang manfaat maslahat untuk orang banyak. Kalau kita rezekinya banyak, yang rahimakumullah, apa yang mesti kita bisa ya memberikan sesuatu itu yang manfaat semasa hidup kita, bahkan sampai kita bawa manfaatnya setelah kita tidak ada. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya terus sampai kita ada di alam kubur. Di antaranya menitipkan sesuatu di tempat ibadah, bisa di masjid, di musola, di madrasah. Karena madrasah tempat anak-anak buat ngaji. Selama itu tempat dipakai buat belajar Al-Quran, anak-anak yang sedang menuntut ilmu Allah, dan ini termasuk ya yu'adzim sya'airallah, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka selama itu dimanfaatkan tempat itu, kalau kita sudah nggak ada, maka pahalanya jariyahnya terus ngalir ke kita. Ibaratnya kita menerima hasil ya dari usaha kita semasa hidup, alhamdulillah. Dan yang namanya tempat itu akan dipakai
terus regenerasi kan, berkesinambungan. Anak kita, nanti cucu kita, terus tetangga-tetangga kita punya anak cucu, terus tempat itu akan dimanfaatkan. Dan itulah jariah yang terus mengalir buat kita. Nah, kita berpikirlah ke situ, bagaimana kita bisa nitip untuk tempat yang dimanfaatkan untuk orang banyak. Pondok pesantren atau wakaf Al-Quran. Karena mohon maaf, tidak sedikit di kampung-kampung itu jamaah rahimakumullah, tempat ibadahnya kurang layak. Masya Allah, saya lihat itu ada di tayangan-tayangan informasi bagaimana di suatu tempat yang jauh di pelosok sana, tempat musolanya juga Masya Allah goro-goro dibangun pakai bahan-bahan material yang umum gitu kan, dari bambu gerbik gitu kan, alasnya juga masih tanah, peluran tanah. Masya Allah, masih darurat. Tapi bagaimana kampung itu luar biasa, berduyun-duyun, menikmati tempat ibadah yang ala kadarnya. Karena bagaimana merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan nikmatnya berkah di kampung itu, subhanallah. Segala kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawah ladangnya subur makmur. Kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejahtera, tidak kekurangan suatu apapun. Maka subhanallah, di kampung itu dengan gotong royong yang luar biasa, kebersamaan yang luar biasa, saling bantu membantu, satu dengan yang lainnya bikin tempat musola yang sederhana. Lalu anak-anaknya luar biasa, mau belajar Al-Quran di sana, guru ngajinya guru yang ikhlas karena Allah, tanpa pamrih mendapatkan imbalan dari anak-anak yang mau belajar di sana. Dan itu pernah saya temukan tempat seperti itu hadirin. Dan inilah tentunya kita yang alhamdulillah hidup di kota, ada sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada saudara kita menginformasikan butuh bangunan untuk membangun musola, apa yang kita mampu? Kalau ada rezeki, sisihkan itu uang 500.000. Begitu besar manfaat di kampung sana. Dan itu jariah yang hadir buat kita. Bukan hanya nanti ketika meninggal dunia, Pak. Di dunia bakal diganti sama Allah. Tidak ada ceritanya orang yang rajin berderma itu miskin, tidak. Bahkan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah hadir. Suatu ketika dikasih baju. Bajunya bagus, Pak. Ada orang yang datang butuh ke Rasulullah. Dan Nabi gak pernah nolak, Pak, kalau ada orang minta tolong. Ini yang mesti kita teladani dari beliau. Kalau kita bandingin diri kita dengan Nabi Muhammad, Pak, kalau mungkin ngukur kekayaan, Nabi Muhammad tuh kaya, Pak. Mas kawinnya aja 21 ekor unta untuk Siti Khadijah. 21 ekor unta. Siti Khadijahnya pengusaha yang kaya raya, jutawan, hartawan. Tapi ketika tadi kembali kepada misi, kewajiban berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana beliau selalu membantu orang yang dalam kesusahan, kesulitan. Jangan ada sahabat yang menderita. Jangan ada sahabat yang malam tidak bisa tidur karena lapar. Jangan ada sahabat yang tidak bisa tidur karena kedinginan. Dibantu oleh Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah sampai habis hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Muhammad beliau tidur di pelepah daun kurma.
Sahabat pada ngobrol patungan, kita patungan ya buat guru kita, biar punya tempat tidur yang layak kayak kita di rumah-rumah. Maka Rasul pun ditawarin oleh sahabat, gimana ya Rasul, aku beliin tempat tidur? Kata Rasulullah, cukup, apa yang aku punya saja itu aku sudah bersyukur, sudah lebih dari segalanya. Kalau dikasih tempat tidur yang nyaman, takut nanti kesiangan tidurnya. Beda sama Ustadz sekarang, hadirin. Ya kan, Ustadz sekarang kalau ada yang nawarin, Ustadz Amin mau saya beliin spring bed, nggak usah, lama-lama, secepatnya beliin kan gitu ya. Masya Allah, Rasulullah mah udah biarin, ya, tidur ala kadarnya, sama bekas Pak, di pipinya, di badannya, bekas tuh. Bantalnya Pak, itu biji kurma dikumpulin Pak, dibungkus buat bantal. Kita belum pernah. Kayanya Rasulullah, kaya luar biasa. Beliau Nabi dan Rasulullah, beliau adalah pemimpin dunia akhirat, tapi hidupnya sederhana. Suatu ketika beliau punya baju, itu pun dikasih oleh sahabat. Bajunya bagus Pak, ada yang datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, bisakah membantu kami? Kami di rumah beberapa hari tidak makan. Maka kata Rasulullah SAW, aku gak punya apa-apa, tapi punya baju. Nih silakan aku kasih. Ini bajunya dikasih oleh sahabat, bagus Pak bajunya. Silakan kamu jual ke pasar, barangkali aja laku di sana, dan nanti ya hasil dari jual baju itu silakan kau manfaatkan. Dibawa hadirin bajunya Nabi Muhammad di pasar. Rupanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang lihat kalau sahabat tadi dikasih baju sama Rasulullah. Ketika diintai jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dijual di pasar lalu dibeli sama orang yang ada di pasar, dilihat itu sama orang bahwa bajunya Nabi itu dijual. Dia laporan ke orang kaya nih, orang tadi nih. Orang kaya tadi dia punya penyakit, matanya ada gangguan, tidak bisa melihat sempurna. Dengan wasilah ingin tabarukan, ngalap barokah, karena bajunya Nabi Muhammad SAW, beliau adalah baju yang diberikan berkah oleh Allah. Bukan hanya baju beliau, rumahnya beliau diberikan berkah oleh Allah, termasuk fisik beliau diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu keringatnya wangi hadirin, tidak pernah pakai minyak wangi pun udah wangi. Tapi beliau pun kadang pakai minyak wangi karena sunnah. Tapi beliau sunnah ya, sudah fitrahnya wangi tubuh beliau. Jadi Nabi Muhammad kalau mau datang kumpul dengan sahabat, kena angin itu tubuh beliau ini sudah tercium harum khas tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Mohon maaf ya rahimakumullah, beliau punya keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya mohon maaf ya rahimakumullah, ludahnya bisa menjadi obat. Bagaimana ketika Abu Bakar disengat oleh kalajengking. Tadi Bapak berani termasuk ada kalajengking Pak. Iya Pak. Luar biasa pakai tisu ya. Kalajengking itu ngantuk hadirin. Tapi bismillah tawakal. Oh subhanallah. Iya luar biasa itu ya. Itu kalajengking itu ada bisanya, diri hati-hati ya. Tapi insya Allah kalajengking ini di Indonesia mah aman. Itu di Mekah itu mohon maaf ya rahimakumullah, ada ulat juga mematikan di sana. Ada ulat yang berbisa di sana di pegunungan itu lebih dahsyat kalajengkingnya. Tapi anehnya ketika haji dan umroh itu binatang diamani nama Allah. Padahal kan kita larangan orang haji umroh itu kan nggak boleh bunuh binatang. Tapi ketika mohon maaf, waktu kami di sana di wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, terus lagi jumroh, ya masya Allah, itu aman Pak di Mekah Madinah itu. Jarang kita temui ada semut, karena kalau berani mites nih, bayar dam hadirin.
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman, itu nggak ada binatang kecuali nggak sengaja ya. Kalau menyengaja itu kena dam. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Bakar tersengat oleh kalajengking, ada riwayat yang lain dipatok ular, bengkak Pak, maka Nabi mengeluarkan sedikit ludahnya sambil berdoa, ya Allah, ya semoga menjadi obat ini untuk sahabatku Abu Bakar. Diusapin Pak, itu seketika kempes Pak ludahnya Nabi Muhammad. Makanya orang kampung-kampung kita, orang tua begitu, kesandung nih. Iya kan? Zaman dulu begitu. Rupanya membaca riwayat itu hadirin. Iya, Masya Allah. Apalagi ludah pagi kan. Karena mau ada bisu nih ya, tuh hilang Pak. Tapi yang bukan hilangnya bukan ludahnya, Bismillahnya yang membuat hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sholawat. Orang tua kita begitu Pak dulu. Nggak jauh-jauh obatnya. Doa amat tadi, Masya Allah, luar biasa. Dan hilang itu segitu kesandung Pak. Darah ngalir. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang itu luar biasa. Itu ya Nabi Muhammad. Beliau punya ludah jadi obat Pak. Maka akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kaya yang dia punya penyakit, mohon maaf dia matanya tidak bisa melihat, maka ingin tabarukan, disuruhlah sama orang kaya tadi, wahai ya khadim pembantuku, tolong kalau kamu lihat benar baju Nabi Muhammad dijual, tolong dibeli berapapun harganya. Ya rahimakumullah, Masya Allah, luar biasa hadirin. Ketika orang tadi dikasih baju sama Rasulullah lalu dijual di pasar ya dengan harga yang luar biasa, lumayan, karena tahu ini baju dari Nabi Muhammad. Dibeli mahal, dan tentunya orang tadi yang dikasih sama Rasulullah luar biasa punya rezeki, punya uang. Ya, lalu orang tadi juga akan merasa bangga tentunya karena punya baju yang dari Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata tidak lama kemudian ada yang datang. Waalaikumsalam. Wahai sahabat, ini betul ya baju tadi yang dijual si sahabat tadi itu dari Rasulullah. Betul. Ya udah, kalau begitu berapa? Saya berani beli walaupun mahal. Karena ini yang mau minta adalah majikan saya, seorang yang kaya raya. Maka dibeli dengan uang yang begitu banyak pula, hadirin mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Jadi yang ditolong Nabi Muhammad untung, yang beli juga lebih untung ya. Maka dibawalah baju itu pulang jemaah rahimakumullah atas perintah orang yang kaya tadi. Sesampainya di rumah subhanallah dicium hadirin baju yang punya Rasulullah SAW. Lalu wasilah asbab tabarukan dari bajunya seorang yang diistimewakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mencium lalu mendekapnya begitu rasa mahabbah, rasa cinta kepada Muhammad, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan wasilah kami mencintai Muhammad, sembuhkan penyakit ya Allah. Atas izin Allah matanya bisa disembuhkan kembali, bisa melihat hadir. Bagi Allah nggak ada yang susah, nggak ada yang mustahil. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Sembuh orang kaya tadi. Maka apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang kaya tadi bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Bentuk syukurnya alhamdulillah diberikan kesembuhan sempurna, dikembalikan lagi kesehatan matanya. Apa yang dikatakan orang kaya tadi? Wahai ajudanku, wahai pembantuku, bungkus baju Rasulullah kembalikan pula kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baju dari Nabi diberikan kepada orang yang membutuhkan, lalu dijual, lalu memberikan manfaat kepadanya, dan ada orang datang lagi memberikan lebih manfaat lagi, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kembali baju tadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah gambaran sedekah hadirin, tidak akan merugi, akan kembali kebaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ikut ambil bagian mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antaranya kegiatan-kegiatan seperti ini ada taklim rutin. Ya alhamdulillah. Terus lagi ya sebentar lagi ya rahimakumullah Idul Kurban. Itu mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Niatkan kita setiap tahun ya ikut ambil bagian, walaupun kita sudah ya berkurban di jalan Allah, tetap niatkan setiap tahun kita sama-sama untuk ya membiasakan berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa melalui pribadi, bisa melalui kolektif. Kalau mungkin kita alhamdulillah kebetulan ya di rumah ada 7 orang, nah, belilah sapi 1. Karena kalau kambing kan 1 orang, kalau sapi atau kerbau 7 orang. Boleh nggak Ustaz? Kebetulan saya kaya raya, alhamdulillah. Ya niatnya beli 1 sapi aja, niatnya buat saya, boleh nggak apa-apa. Ya, tapi kalau supaya ayah dapat maslahat buat yang lain, libatkan tuh saudara-saudara yang nggak mampu atas nama ya ikut andil juga dalam nama itu supaya dapat pahala. Seperti mungkin ponakan, ya kan, sepupu, paman dan lain sebagainya yang nggak mampu, libatkan, tanya, ya udah kurban belum? Belum, ya udah, saya udah niatin, udah beli sapi. Namanya siapa? Tulis, sebutkan. Yang memotong hewan kurban ini namanya bulan. Ya, jadi sendiri pun boleh atau melibatkan orang lain boleh, terutama keluarga. Ya, kalau ada 7 nih, sapi 1 boleh. Ya, sebutkan buat anak kita pertama terus. Tahun depannya ada lagi, ya kurban lagi tiap tahun, karena perintahnya memang itu, ya artinya terus berkesinambungan. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurban. Jadi kata ulama, ada yang menyatakan kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan mendekati wajib. Ada yang ulama menyatakan itu wajib karena kalimatnya fasholli ini maka sholatlah fi'il amr, wanhar dan berkurban, dan ini kan satu paket, ada wa'atof, nyambung. Jadi kalau sholat Idul Adha ada rezeki, ya kurban lagi tiap tahun begitu. Jadi jangan pernah kita merasa karena udah berkorban ya sudah. Kalau bisa tiap tahun, dan kita niatkan khusus tiap tahun itu kita ya nyimpan, nyelengin lah gitu, berapa tiap bulannya, seandainya 300 ya kan, nanti 12 bulan alhamdulillah udah genap 3 juta sekian, udah cukup kita beli kambing yang ukuran 3.500.000. Kalau mau kolektifan boleh, kita cari orang 7, beli sapi yang harganya 21, 23 sesuai dengan dana yang ada. Tiap tahun jangan pernah nggak pernah kurban. Kalau kita ada terus, supaya apa? Supaya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang harta kita, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap niat baik itu pasti ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan yu'adzim sya'airallah, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Menyambut Idul Adha, alhamdulillah kita ikut ambil bagian di sana, termasuk yang berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk panitia di sana. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr, pentingnya kita saling menghargai sesama mukmin muslim yang lainnya. Waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayapmu terhadap sesama kaum mukminin. Artinya kita saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Bahkan ada keterangan hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang membunuh jiwa manusia bukan karena pembalasan dalam pembunuhan, atau karena mengacau di bumi, maka ia seolah-olah membunuh semua orang, karena berarti mengobarkan semangat bunuh-membunuh. Dan siapa yang menjaga kehidupan seseorang bagaikan menghidupkan semua manusia. Jadi dalam hadis Nabi Muhammad, kita nggak boleh membunuh seseorang yang tanpa alasan yang syar'i. Itu hukumnya sama dengan membunuh semua umat Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Islam itu dibolehkan, kita ada bohong yang dibolehin. 1, mata-mata dalam peperangan boleh, Pak. Mata-mata ini gimana, kelemahan musuh di mana ada.
Lalu yang kedua, bohong menyelamatkan jiwa seseorang. Ada orang muslim dengan muslimnya berkelahi, ya kan? Nah, ini terancam di nyawanya. Lalu kita amanin di nyawa seseorang ini. Kita bohong, tahu nggak sih fulan lewat kemana? Padahal kita ngumpetin dia, ngamanin dia. Itu bohong yang dibolehkan, karena menyelamatkan nyawa jiwa seseorang. Lalu gimana kalau maling? Ya kan? Nah, kalau maling beda ceritanya. Kalau maling ya kita kasih tahu, tapi jangan main hakim sendiri. Ya kan? Karena kita ada hukum. Kita serahkan kepada pengadilan. Ya, begitu. Jadi jangan kita main hakim sendiri, apalagi dibakar. Ya, apalagi ya kekerasan dan lain sebagainya. Karena bisa jadi ada alasan kenapa dia nyuri. Di zaman Umar juga nggak langsung potong, Pak. Ternyata nyuri karena memang darurat. Nggak ada simpanan makan apapun. Ini anak istri saya kelaparan di rumah. Sementara tetangga saya ini nggak peduli sama saya. Ya saya curi hartanya. Maka jemaah rahimakumullah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, itu perintah wajib bagi orang yang punya harta benda, wajib menzakatkan hartanya. Bagikan kepada tadi itu supaya jangan ada kecemburuan sosial. Kenapa dia tidak suka kepada kita orang kaya? Karena kitanya orang kayanya tidak peduli kepada mereka. Makanya ketika kita kaya, ketika kita mampu, 2,5% dari 1.225.000, ya kan? Kasih tuh orang fakir tadi, orang miskin tadi, karena ada haknya dia nih, kewajiban supaya dia